mental yang kuat. Nah, itu dibentuk dari amal soleh, dari kehusuan ibadah, dari ketaatan, dari makanan yang terjaga. Katakan yang saya berukuri. Salat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita itu guru besar kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi dari bahasan di sana tentang mental resilient, bagaimana ketahanan mental seseorang. Jadi tadi bahasan di sana cukup bagus ya, itu kan resilient mental. Bagaimana manusia itu mempunyai ketahanan yang mental yang kuat. Karena disebut mental yang kuat itu adalah adaptif. Dia mampu menghadapi gejala-gejala gejolak kehidupan yang tidak menentu, menghadapi gejolak kehidupan yang tidak ada kepastian, yang penuh tidak kepastian. Seiring waktu berjalan sesuai fitrahnya, yang namanya qalbu itu selalu berubah-ubah. Setiap waktu, setiap detik akan berubah. Ya, tadi pun saya di sana menjelaskan sekilas gitu. Per detik ini kita tertawa, per detik ini mungkin bisa menangis. Ya, sempat mahasiswa ada yang bertanya kan, bagaimana cara bimbingan konseling, bimbingan kesehatan mental supaya tetap sehat mentalnya. Ada yang bertanya kan, suruh bertanya. Ada dua yang mewakili masalah resilient mental, kekuatan mental. Bagaimana kita harus mentalnya tetap kuat, gitu kan? Konsep Kanjeng Syekh Abdul Qadir mengajarkan bagaimana menurut beliau mental itu supaya kuat. Itu tadi tidak saya ungkapkan di sana karena waktu terbatas. Pertama itu supaya mental kuat itu sholat itu berusaha untuk khusyuk. Tadi saya tidak terangkan konsep tadi karena saya mengejar waktu, keburu adzan ya. Itu sholat diupayakan harus khusyuk dan menjaga ketaatan, itu akan menjaga mental tetap kuat. Dua, tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu menurut Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Terus ketiganya ya makanan pun harus dijaga dari hal-hal yang memang menurut agama jangan dilarang, tidak boleh dimakan ya jangan. Jadi menjaga khusyuk dalam ibadah, menjaga ketaatan, gitu. Menjaga hal-hal yang dilarang oleh agama, dan makanan pun perlu diperhatikan halal dan haram. Itu yang membuat nanti mental terjaga. Kok kenapa mental itu bisa terjaga ketika kita berbuat amal soleh? Bisa kuat gitu jiwanya dalam menghadapi kehidupan. Karena ketika seseorang dijaga kehusuannya, ibadah, banyak sedekah, banyak sholawat, kullu ma'rufin shadaqatun, apapun menjadi sedekah, istighfar, musolat, mutasbih, 4 rasalah, itu menjadi nur pada kolbunya, menjadi cahaya pada kolbunya. Dan cahaya kolbu itu akan menerangi jiwa, akan memancarkan kepada jiwa. Sehingga jiwa itu selalu damai, tentram, tenang, akibat pancaran jadi kolbu. Gitu. Jadi jiwa itu perlu dicahayai oleh kolbu teorinya. Saya tidak ungkapkan di sana itu. Dan kolbu perlu dicahayai oleh ar-ruh, oleh ruh, atau oleh sirullah, atau oleh nurullah. Itu teori tadi tidak saya ungkapkan tadi di fakultas. Nah, mungkin kebagian di sini. Tapi ini teori yang paling susah justru yang saya ungkapkan. Karena di sana mahasiswa ekonomi semua kan, bisnis, manajemen kan, itu kan, terus informatika, terus bisnis apa? Bisnis digital, ya bisnis digital. Jadi kalau saya ngomong masalah agama terlalu jauh bisa liar. Nah itu akan saya ungkapkan inti teori itu, bahwa jiwa itu, soul itu perlu cahaya, sehingga kita akan bangkit, hidup kita akan hebat, hidup kita, jiwa itu akan tumbuh seperti raksasa, jiwa itu akan tumbuh seperti naga lagi tidur.
akan menguasai dunia sesuai karakter takdir kita. Jadi seolah melilit, walaupun diam kekuasaannya kemana-mana, seperti gurita bangun, jalan sendiri gitu. Wa matasyauna illa yasla, atas kehendak Allah. Itulah kalau orang jiwanya sudah bangkit. Kali gane ujug-ujug tiba-tiba ya lah tasib ada aja jalannya. Nah, itu kali itu bicara jadi uang, sekali melangkah jadi uang, kesini kebuka jalannya. Itu kalau jiwanya sudah bangkit. Karena pada dasarnya ketika jiwanya seperti sudah bangkit, itu seperti raksa tidur, langkahnya akan besar, menjangkau kemana-mana. Artinya Allah sudah memfasilitasi kun bahwa orang itu harus kebuka rezekinya, maka digerakkannya semuanya akan patuh menggerakkan. Makanya sifat rezeki itu seperti maut, ditentukan, ditetapkan dan dikirim kepada pemiliknya. Jadi ketika orang itu sudah bangkit jiwanya, maka dengan segala aspek kebutuhannya disiapkan oleh Allah kali gane. Tetapi kalau jiwa itu harus terpuruk, harus jatuh, dibekukanlah segala langkahnya seperti raksasa tidur. Kan itunya, dilumpuhkan semuanya. Jadi ketika seorang lagi dibekukan jiwanya, yaitu dimatikan semua pergerakannya. Makanya ketika orang ingin hebat itu bangkitkanlah jiwanya, bangunlah badannya. Makanya dalam lagu pun Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu hebat sekali pengarang lagu. Karena manusia itu pertama yang harus dibangun jiwanya agar hebat. Cara membangun jiwa yang hebat tadi dengan sholat yang khusyuk berarti harus banyak tapak. Makanya orang hebat dulu banyak tapak, banyak tafakur, banyak riadoh, banyak meditasi. Itu. Makanya orang-orang biksu, orang hebat banyak tapak di tempat-tempat gunung. Itu untuk membangkitkan alam bawah sadar. Ya kalau kita mau ujlah, tahanus, menyendiri, itu, menyendiri. Nah itu untuk membangkit alam bawah sadar. Dan di Islam pun Rasulullah mengajarkan di hari-hari menjelang Ramadan selalu di masjid itikaf. Itikaf itu salah satu untuk membangkitkan alam bawah sadar. Dan kita nggak tahu aja. Itikaf itu supaya dekat dengan Allah, supaya sirrullahnya masuk ke dalam kolbu kita. Setelah masuk ke dalam kolbu menyinari jiwanya, maka akan terbangkitkan. Nah kalau kita sekarang kita kembalikan, gitu. Hati kita diisi dengan dosa, diisi dengan kedengkian, kebencian, sentimental, diisi dengan kecurangan, kelicikan, dengan berbagai maksiat dohir, maka rona ala qulubihi makanu yaksud, menjadi noda hitam dalam hatimu, maka pancarnya akan gelap kepada jiwa, timbullah jiwanya resah, gelisah, takut, gundah gulana, serba sieun, serba. Jadi seolah tidak bisa melihat Tuhan, yang ada di hatinya kesulitan. Seolah dia tidak punya Tuhan, yang ada menuhankan dirinya. Duh itu kumaha, duh engke kumaha, seolah hidup itu milik dia, seolah rezeki itu yang mengatur dia. Takut itu, takut ini, padahal tanpa sadar dia sudah segede gini itu sudah Allah yang memberikan makannya. Dia tanpa sadar dari bayi dilahirkan tidak membawa apapun, ya kan? Tanpa sadar. Cuman karena kita lemah terhadap riyadhah, dekat dengan jauh dengan Tuhan, jauh dari surga, ya wajar selalu gelisah hidupnya. Karena yang namanya hidayah mah tidak dipaksakan. Yang namanya orang lagi was-was, ragu, bimbang, imannya lagi lemah, tetap aja diomongin apapun lemah gitu. Gitu. Jadi orang Cirebon sih ngengkeng gitu, ngeyel, karena dewek, hese, karena hidayah belum nyampe gitu. Makanya tenang mah itu hidayah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sebuah hidayah susah, ditenang-tenangkan hese. Makanya coba Anda buktikan. Ketika dalam keadaan resah, coba buktikan. Mandi yang baik, disampo, di minyak wangi, sholat, coba sholat tasbih, sok buktikan. Yakin dengan sholat tasbih 4 rakaat aja selesai, pasti Anda tenang. Segimana besarnya masalah seolah tidak ada, Allah akan damaikan hatinya, dikasih hidayah kuat. Dan ciri masalah itu akan selesai, dan Allah akan menyelesaikan semuanya ketika hati diberi tenang setelah berdoa. Berarti doa Anda di-cover oleh Allah. Tapi ketika Anda zikir 2 jam, malah hudang, malah bangun ketika zikir, malah lenang, malah nambah liar,
Malah setelah zikir dan stres, berarti zikir Anda kemungkinan melayang di atas langit bumi, tidak ke atas. Berarti zikir Anda tananing ditolak. Itu indikasinya. Pertanyaan ilmiahnya, Anda setelah zikir lenang liar, apa nambah stres, apa tenang? Jawab oleh Anda sendiri. Lamun zikir Anda setelah zikir malah lenang, malah capek, malah stres, berarti ditolak. Karena kalau zikir yang diterima, ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan tenang. Come here please, nafsu mutmainah, datanglah kepadaku, aku akan belai dengan kasih sayang dan rahmatku. Apa yang tidak aku berikan untuk hamba yang soleh, apa yang tidak aku berikan kepada hamba yang takwa, kan itu. Nahnu alaikum hayatu dunya wal akhirah, akan dicukupkan di meher. Nah, ketika Allah menjawab seperti itu dalam ruhaninya, dalam jiwanya, jiwa yang tadi, maka ke fisiknya akan tenang. Padahal kita secara aklinya tidak tahu Allah menjawab apa, kan? Tetapi jiwa kita tahu bahwa Allah itu menjawab. Jiwa kita bisa melihat bahwa Allah itu komunikasi dengan kita, bahwa Allah menjamin. Maka dampak dari Allah menjamin lewat jiwa kita dijawab oleh Allah, maka akan tenang. Itu. Ketika jiwa Anda tidak dijawab oleh Allah, ditolak atas dasar dosa, atas dasar peringatan, atas dosa aljam, maka jiwa Anda akan resah. Karena tidak ketemu nurullah. Itu indikasinya begitu. Makanya dulu para solehin, para ahli ibadah, walaupun gitu-gitu aja kerjaannya, ya, dulu para solehin ahli ibadah istrinya banyak juga, tanggungannya banyak juga, harus mendirikan Islam, harus mendirikan kerajaan Islam, harus menyebarkan Islam. Tenang-tenang baik uripku, Lis, tenang-tenang baik, nyantai-nyantai, karena hatinya yang ditenangkan oleh Allah, bukan ditenang-tenangkan. Justru itu ketika ada diberi kesempatan masalah, diberi kasen lagi melemah, berarti Allah memperingati Anda untuk ditarik lebih dekat kepada kesulitan, punya tarikan Allah supaya lebih dekat kepada hambanya, kan itu. Tapi ketika Anda mencoba zikir malah lebih stres, berarti zikir Anda yang salah. Itu zikir Anda yang salah. Nah, ini sebuah logika ilmiah. Maka disebut qalbun salim, atau disebut mental yang kuat. Nah, itu dibentuk dari amal soleh, dari kehusuan ibadah, dari ketaatan, dari makanan yang terjaga. Katakan yang saya berukuri. Jadi seperti itu akan jiwa kita terjaga. Maka pantas kata Sigmund Freud, psikoanalisis Austria, kan, mengatakan bahwa manusia hebat itu 88% ketika terbangkitkan alam bawah sadarnya. Saya setuju dengan statement itu. Walaupun alam bawah sadar menurut beliau dengan saya berbeda. Alam bawah sadar menurut Sigmund Freud itu unconsciousness. Alam bawah sadar menurut saya itu nafs, soul, jiwa. Berbeda. Yaitu saya seorang ilmuwan akan berbeda, sah-sah saja. Atau dia bukan Islam. Menurut dia alam bawah sadar itu unconsciousness, pikiran yang dia tidak sadari. Consciousness itu pikiran. Beliau selalu membahas bagaimana dianalisis. Ya, yang namanya sadar dan tidak sadar ya bukan jiwa, karena jiwa itu mutlak tidak yang menentang teori psikoanalisis tadi. Jadi maksud dalam bawah sadar bagi saya seorang Islam itu nafs, jiwa. Dari takdirnya jiwa politik, jiwa tentara, jiwa bisnis, semua dititiskannya oleh Allah pada jiwanya. Sehingga dari kecil karakter orang itu akan terlihat. Kalau namanya benar, misalkan harus tentara, dari kecil kelihatan. Kalau benar namanya ini pembisnis, dari kecil kelihatan. Kalau namanya ini bakal jadi penjahat, dari kecil kelihatan karakter dan kepribadiannya. Kalau dari kecil pemodern, kelihatan gitu. Pemodern nanti gitu, budak. Dari kecil pebalangsakan, kelihatan balangsak nanti gitu. Di sekolah pun susah, di sekolah pun tidak nurut.